Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana nasib dia setelah memilih wanita lain. Oke, ini adalah salah satu komen ya dari kalian ya. Permintaan dari kalian, temanya. Oke, kalau gitu boleh kalian fokuskan dianya siapa, fokuskan wajahnya, sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, nasib dia setelah dia memilih wanita lain. Oke, kita mulai saja. Okay, bottom of the deck. Wow, Five of Swords. Aku melihat bahwa saat ini dia sedang mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan ya, karena selama ini kan banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali konflik juga. Konflik ini juga terjadi karena komunikasi yang buruk di antara kalian ya. Dia juga selingkuh, dia melakukan kecurangan sama kamu, menipu kamu ya. Dan aku lihat juga memang hubungan kalian kayaknya sudah gagal ya. Makanya di sini mungkin kamu yang pergi meninggalkan dia atau dia yang pergi meninggalkan kamu. Intinya saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Dan aku lihat juga memang menunjukkan masalah yang parah ya di antara kamu dengan dia. Dan aku melihat juga di sini ada perubahan yang tidak terduga dari dia, karena kalau aku lihat di sini ada emosi yang tidak menyenangkan ya. Aku melihat kayaknya emosi dia ini nggak stabil, dan juga dia ini ketika berinteraksi dengan siapapun dia ini sering beradu argumen dan berkonfrontasi dengan orang-orang kayak gitu. Jadi argumen dan konfrontasi ini dia gampang pecah gitu loh, gampang emosi gitu ya. Gampang suka marah-marah, tiba-tiba nggak jelas, tiba-tiba emosi, tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak seneng kayak gitu. Dan kalau aku lihat sebenarnya kamu dan dia sama-sama gelisah di sini ya. Sama-sama saat ini masih memiliki kegelisahan. Terus itu aku lihat di sini kalian sedang mencoba untuk melihat siapa sih yang menang dari hubungan ini gitu ya. Jadi kayak pengen tahu gitu keadaan dia sengsara nggak setelah ngeliat setelah meninggalkan aku demi wanita lain kayak gitu ya. Kamu ngerasa seperti itu. Kalau misalkan dia sengsara, gue menang gitu. Ya aku lihat di sini. Oke. Itulah bottom of the deck-nya ya, Five of Swords. Oke, kemudian ada Queen of Cups, The Fool, kemudian ada The Emperor, Three of Wands, Temperance, Five of Cups, and King of Swords. Aku lihat kayaknya kamu berdealing dengan seseorang yang emang pendiam orangnya ya, pemalu. Terus itu juga orang yang sangat berbakti, orang yang sangat setia. Jadi kalau dia sudah menetapkan keinginan dia, maka dia akan lakukan itu sampai akhir, sampai dia merasa puas kayak gitu ya. Orang yang bijak, orang yang memiliki
apa ya, bisa gimana sih aku ngomong, orang yang besar hati ya, penuh kasih sayang. Terus itu juga dia ini orang yang mendengar, dia ini bisa menjadi seseorang yang mendengarkan orang-orang yang sedang kesusahan atau ingin menangis gitu ya, dengan baik gitu ya. Dia pendengar yang baik, bisa dibilang kayak gitu. Terus itu juga aku melihat saat ini dia itu sedang mencoba untuk menstabilkan emosi dia, karena kalau aku lihat di sini kan emosi dia nggak stabil ya, suka naik turun nggak jelas. Terus itu juga memang masalah yang terjadi di antara kalian adalah tentang keterbukaan atau kejujuran satu sama lain ya, antara kamu dengan dia. Karena memang orangnya itu nggak gampang terbuka, nggak gampang jujur sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini banyak sekali menutup-nutupi keadaan atau perasaan dia. Dan aku lihat di sini memang energinya seorang wanita atau mungkin energinya seorang feminim. Di sini orangnya ramah, penuh kasih sayang, perhatian orangnya ya. Aku lihat di sini. Dia pendengar yang hebat ya. Nah, sebenarnya ketika dia bertemu dengan kamu atau ketika dia kenal sama kamu, aku melihat bahwa si dia ini tuh sama kamu ya, menjalani hubungan yang spontan dan singkat ya, spontan gitu. Sebenarnya sama-sama saling menikmati, sebenarnya sama-sama saling suka gitu ya. Intinya hubungannya ya asik gitulah ya, hubungannya asik gitu, penuh dengan romansa, diperhatikan, disayangi. Cuman aku melihat di sini ada seseorang yang tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba berubah, sehingga si kamu bisa jadi dia yang tiba-tiba berubah dan kamu jadi bingung, kamu jadi gelagapan ya. Nah, seperti itu. Karena ya awalnya fine-fine aja, tapi tiba-tiba dia berubah. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Karena dia merasa bahwa hubungan kalian itu sudah semakin intim, sudah semakin serius gitu ya. Sedangkan si dia ini sebenarnya belum siap untuk diajak komitmen. Sebenarnya dia ini belum siap untuk serius. Jadi kalau misalkan tiba-tiba berubah ya karena dia takut nanti kamu meminta komitmen, takut nanti kamu meminta diseriusin kayak gitu. Sedangkan dia ini itu belum siap untuk berkomitmen atau serius, karena dia maunya senang-senang aja dulu. Jadi dengan kamu senang-senang udah cukup, dengan si yang lainnya juga gitu, jangan dimintai komitmen. Jadi mungkin kamu menganggapnya serius gitu loh, menganggap dia ini akan dikomitmenkan gitu, sedangkan si dia ini belum siap. Entah apa yang membuat dia merasa belum siap secara untuk komitmen. Tapi intinya begini, aku melihat dia ini orang yang sangat-sangat hidupnya itu sangat-sangat gila kerja, bisa dibilang ya. Orang yang sangat hidupnya itu fokusnya ke kerja kayak gitu ya, orang yang pekerja keras. Terus itu juga selama kalian menjalani hubungan, kalian ini sama-sama menunjukkan untuk berjuang rukun kok ya. Aku lihat di sini agar kalian tetap sama-sama ngerasain saling nyaman kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih aku lihat. Cuman seiring berjalannya waktu banyak sekali ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di antara kalian berdua ya. Kalian sama-sama mencoba berjuang untuk tetap saling nyaman. Cuman di sini aku melihat ada seseorang yang seperti kayak memaksakan untuk bersikap dewasa gitu lah ya. Ya, jadi kayak mungkin dia dengan kamu itu usianya beda atau kedewasaannya yang beda. Ya mungkin dia dewasa dan dia itu selalu mengejarkan kamu tentang ayo dong dewasa kayak gitu ya. Ya, oke, kalau itu masih bisa ditolerir sih ya. Kalau aku lihat di sini memang masih ada sikap dari kamunya masih mentolerir itu.
Cuman di sini kalau aku lihat di antara kalian berdua ternyata masih memang memegang keegoisan ya, sama-sama memiliki keegoisan yang sama. Bahkan di hubungan ini tuh kalian tuh sama-sama merebutkan kekuasaan satu sama lain. Di situasi apapun, bahkan kalian tidak ada yang mau siap untuk mundur. Maksudnya tuh mengalah kayak gitu ya. Jadi pengennya dia menjadi pusat sentermu dan kamu juga mau jadi pusat center dia gitu loh. Jadi gimana tuh? Gini, dia maunya apa yang dia mau itu kamu lakukan, kamu ikuti maunya dia. Dia punya konsep ini. Kamu harus ngikutin mau dia. Sedangkan kamu di sini juga ingin menunjukkan powermu, ingin menunjukkan kuasamu di sini. Ya, aku juga punya konsep. Aku punya konsep gini. Kamu yang haruslah ngikutin konsepku, sehingga di sini ada perebutan kekuasaan, ingin selalu mendominasi pasangan. Kamu ingin mendominasi dia, dia ingin mendominasi kamu, sehingga di sini tuh malah jadi kompetitif kalian untuk mencari pasangan yang mau ngikutin maunya kita gitu loh. Padahal sebenarnya di sini kalian sama-sama ingin berkuasa, ingin mendominasi. Itulah yang membuat dia juga capek. Masa kamu, apalagi kalau misalkan di sini dia seorang pria, jadi dia ngerasa kayak ya di mata kamu rendah gitu. Kalau misalkan kamu seorang wanita seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini memang ada sikap kompetitif atau punya jiwa kepemimpinan satu sama lain. Jadi maunya kamu ngikutin aku kamu ngikutin aku gitu. Dari kedua belah pihak tuh ngomongnya gitu. Ya, punya prinsip yang seperti itu. Jadi tidak terpenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak karena nggak ada yang mau mengalah gitu. Sama-sama ingin menunjukkan power di sini. Akhirnya ya udah, hubungan kalian toksik aku lihat. Nah, jadi si pemikiran dia itu ingin melangkah ke fase yang lebih ke fase selanjutnya dalam hubungan ya. Dia akan melakukan itu dengan tegas. Jadi saat ini dia sedang memikirkan masa depan dia maunya sama siapa nih. Kalau misalkan sama kamu aja dia harus berkompetitif, ya gimana gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria. Seorang pria itu harusnya dihormati, ya dia yang sebagai pemimpin. Tapi kalau misalkan kamu juga mau jadi pemimpin ya susah gitu. Jadi saat ini dia memikirkan masa depan dia maunya dengan siapa gitu ya. Dan dia harus bisa mempertegas diri dia tentang komitmen dalam hubungan ke depannya seperti apa. Dia juga sebenarnya pengen punya hubungan yang tahan lama gitu ya, melangkah dalam hubungan yang tahan lama. Cuman kan banyak yang harus diprioritaskan, kan banyak yang harus dipersiapkan juga gitu. Nggak ucuk-ucuk baru kenal terus mulai dekat, mulai intim, terus itu langsung dipaksa berkomitmen. Kan itu juga butuh kesiapan diri ya, mentalnya, uangnya, karirnya seperti itu. Tapi di sini sudah mulai memikirkan, sudah mulai memikirkan. Terus itu juga aku lihat di sini tuh makanya di sini dia mencari hubungan baru ya, karena menurut dia kamu terlalu otoriter seperti itu ya. Terus itu juga di sini dia mulai menetapkan tujuan masa depan dia mau bagaimana ya untuk saat ini. Terus itu mau bersama siapa nanti pasangannya. Dan dia mencari pasangan tuh yang mau sama-sama mencapai tujuan bersama gitu loh. Tujuan kalian sama-sama. Jadi kalau misalkan kayaknya sih kamu dengan dia ini masih memiliki tujuan yang berbeda atau pola pikir yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda, makanya di sini dia memilih yang lain. Dia merasa kayak kamu nggak bisa ngikutin konsepku, kamu nggak bisa ngikutin apa mauku gitu loh. Makanya di sini dia cari yang lain kayak gitu. Nah, dia maunya cari seseorang yang mau sama-sama gitu loh, mau sama-sama bekerja sama dengan dia untuk mencapai tujuan-tujuan kalian. Jadi punya tujuan yang sama kayak gitu ya. Apalagi di sini kalau aku lihat kan komunikasi kalian tuh jarang banget ya. Komunikasi kalian itu tidak terjalin dengan baik aku lihat di sini.
Tapi kalau aku lihat di sini ada temperance ya. Temperance itu menandakan hubungan yang berkomitmen, ya, hubungan yang berkomitmen. Sebenarnya juga di sini dia itu punya rasa menghormati kamu kok, ya, aku lihat di sini. Karena dia ngerasa juga ketika dia bersama kamu, dia itu bahagia, ya, dia bahagia, dia menemukan keharmonisan juga, ya. Dan di sini kan juga kamu menginginkan komitmen, ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jadi kalau misalkan si dia ini itu pernah mengalami ketegangan di hubungan kalian, maka aku lihat di sini dia bisa kok mengatasi hambatan yang menghalangi kalian berdua, ya, untuk bisa terus bersama seperti itu. Asalkan ya, kalian harus bisa berhati-hati dalam bertindak, atau kalian harus bisa menahan diri untuk tidak bertindak ekstrim, ya. Jadi kan kalian ini sama-sama ego nih, ya. Kalau misalkan ego kalian sama-sama tinggi, ya kalian nggak akan bisa ketemu. Tapi kalau misalkan kalian salah satu di antara kalian ada yang mau bisa menahan diri, menahan emosi, menahan ego, maka ini bisa terjadi, ya. Hubungan kalian bisa terjalin dengan baik asal kalian bisa mengalahkan ego masing-masing, gitu. Jangan bertindak ekstrim, jangan bertindak sesuka hati, gitu loh. Kalian harus bisa menunjukkan toleransi, harus bisa seimbang, harus bisa menunjukkan kasih sayang, dan sama-sama untuk bekerja sama mengambil jalan tengah dalam hubungan kalian. Jika memang ada masalah, ya coba diomongin baik-baik, cari jalan tengahnya, seperti itu, gitu, ya. Karena kalau aku lihat di sini, ya, kamu pengennya A, dia pengennya B, ya udah kalian bertengkar di situ. Ayo, kamu harus ngikutin aku maunya A, kamu harus ngikutin aku maunya B, kayak gitu. Ya, jadi nggak menemukan jalan di situ, malah otot-ototan kalian, malah bertengkar di sini. Jadi cobalah untuk bisa bertoleransi satu sama lain, kayak gitu, ya. Terus juga temperance ini sebenarnya menyarankan kalian untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang setiap saat dalam membuat keputusan. Cobalah untuk menahan diri untuk tidak bertindak ekstrem, ya. Terus itu cobalah untuk kalian berdua ini sering meluangkan waktu merenungi perilaku kalian berdua dimanapun dan dengan sikap apapun, keyakinan, gagasan, ya. Mungkin kalian selama ini terlalu berlebihan terhadap pasangan, terhadap hubungan, seperti itu. Sehingga sering membuat konflik di antara kalian. Akhirnya ada sifat yang kalian memiliki sifat hubungan yang agresif, gitu loh, ya. Nah, itu yang membuat pasangan nggak tahan, kayak gitu. Siapapun di sini, ya, yang merasa bahwa terlalu agresif, terlalu mengekang, terlalu memiliki kehendak, kayak gitu, ya. Cobalah untuk lebih bertoleransi, gitu. Oke, kita lihat. Setelah dia apa tadi judulnya, meninggalkan kamu, ya, memilih yang lain, ya. Jadi ketika setelah dia meninggalkan kamu, ya, banyak hal yang dia sesali saat ini, ya. Banyak hal yang dia alami setelah dia berpisah, ya. Terus itu juga aku lihat di sini banyak konflik dan perselisihan yang saat ini dia lakukan, ya, baik dengan pasangan dia yang baru ataupun dengan orang-orang sekeliling dia. Itu, ya, aku lihat saat ini dia banyak konflik dan banyak perselisihan. Bahkan sebenarnya dia ini punya peluang kok, ya. Dia ini punya peluang untuk memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Cuma nampaknya dia ini itu malah mengabaikan ya, mengabaikan peluang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena kalau aku lihat saat ini dia itu menunjukkan kehilangan secara emosional, dan ya, karena udah hambar gitu loh, kayak udah flat, ya, emosinya dia itu
flat. Jadi dia mengabaikan apa yang masih bisa, sebenarnya apa yang masih bisa diselamatkan itu. Ya, hubungan kalian itu sebenarnya masih bisa bertahan. Cuman karena memang sudah flat gitu ya, banyak sekali konflik di antara kamu dengan dia juga gitu kan. Terus juga kamu orangnya keras kepala ya, nggak bisa mau ngikutin apa mau dia, ya udah. Jadi di sini dia kayak mengabaikan seperti itu. Dan sebenarnya di sini dia juga masih memiliki harapan sama kamu ya, masih pengen gitu balikan lagi. Cuman ya gimana, kamu terlalu keras kepala kalau aku lihat di sini gitu. Dan aku lihat juga memang sebenarnya dia realistis orangnya ya, dia realistis orangnya, dia memikirkan juga ternyata banyak yang harus bisa, ternyata banyak juga yang harus dia bahagiakan ya, mungkin keluarganya, mungkin siapa gitulah ya. Intinya menurut dia, fokus dia itu nggak hanya cuman kamu, hidup dia itu nggak cuma hanya berfokus ke kamu, yang lainnya juga dia masih punya peluang gitu untuk menjalin romansa, juga masih ada yang lain gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya, jadi aku melihat bahwa ya dia masih berpegang teguh pada egonya. Jadi apa kamu nanya nasib dia setelah meninggalkan kamu, ya aku lihat di sini dia masih berpegang teguh pada egonya gitu ya. Kalau menyesali hubungan dia dengan kamu ada, cuman tapi bukan untuk dia ratapi seperti itu. Dia masih memegang egonya bahwa kehidupan dia saat ini tuh nggak cuma fokusnya ke kamu, masih banyak orang-orang di sekeliling dia yang harus dia bahagiakan juga gitu kan. Terus juga kalau masalah pasangan, di luar sana juga masih ada kok wanita lain atau pria lain kayak gitu kalau aku melihatnya ya. Walaupun saat ini juga dia ada rasa menyesal karena dia juga ada rasa sedih, ada rasa menyesal karena hubungan dia bersama kamu sempat tidak berhasil gitu ya, sempat tidak berhasil. Dan kalau aku melihat sih ada kekecewaan yang dia rasakan, karena sebenarnya dia juga masih menganggap kamu the one sih, masih menganggap kamu satu-satunya orang yang mampu memberikan dia kebahagiaan nih, the full. Ketika dia bersama kamu itu sebenarnya bahagia banget gitu ya, dia merasa hidup dia have fun kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ketika dia berpisah dengan kamu, tidak bisa menggenggam hubungan kalian hingga langgeng. Di sini ya ada kesedihan, ada kekecewaan, menyesal juga ada. Aku lihat di sini menyesal ya, dia merasa bersalah karena hubungan kalian tidak bisa dia genggam erat. Terus itu juga aku melihat di sini ada penyesalan dari dia karena selama dia bersama kamu, dia itu enggak terlalu melibatkan secara mental dalam hubungan kalian. Jadi enggak banyak effort gitu loh. Dia menyesal karena selama ini dia itu kurang usahanya untuk hubungan ini gitu ya. Kurang usahanya. Jadi gini loh. Dia ini kan juga punya ego. Nah, dan selama ini ternyata aku melihat bahwa dia ini jarang banget ngasih effort di hubungan ini. Ya, dia tahu ya hubungan ini juga rusak itu gara-gara dia, tapi dia punya ego. Ya, dia punya ego. Jadi dia itu nggak mau kalau dia itu ngaku bahwa dia yang salah. Gitu loh. Dia tahu, tapi dia tahu hubungan ini tuh rusak gara-gara dia yang tidak sepenuhnya secara mental terlibat di hubungan ini, di hubungan kamu bersama dia. Dia tahu, tapi dia nggak mau mengakui bahwa dia yang salah gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau menyesal, iya menyesal. Sehingga mungkin saat ini dia itu masih menyimpan sentimen kamu terhadap sentimen dia terhadap kamu. Dia masih menyimpan perasaan dia terhadap kamu. Masih aku lihat di sini. Ya, kalau menurut aku kamu itu masih menjadi sosok seseorang yang terspesial di hidup dia, masih. Cuman ya itu, karena orang ini kan orangnya egois banget. Jadi dia nggak akan mau dibilang kalau dia salah atau mengakui aku salah, hubungan ini rusak gara-gara aku, itu nggak mau gitu loh. Jadi makanya di sini dia kelihatannya kayak fine-fine aja, kayak cuek sama kamu, kayak nggak peduli sama kamu, memilih yang lain gitu ya, bersama yang lain seperti itu. Ya, dia tahu,
tapi yang nggak mau ngaku gitu loh. Jadi saat ini dia harus berjuang untuk mengatasi emosional dia, ya, jika dia memang ingin menjalani hubungan yang berhasil dengan orang barunya kayak gitu. Jadi ada pergumulan secara emosional di hati dia gitu ya tentang kamu. Tapi dia juga mikir bahwa dia sudah ada yang lain gitu. Ya, jadi dia mikir ya sekarang realistis aja, aku sudah ada yang baru, aku sudah bersama yang lain gitu. Walaupun perasaan aku masih ada untuk kamu, tapi ya realistis, sekarang aku bersama wanita atau pria baru gitu. Kalau misalkan aku masih tetap bergumul dengan kamu, masih tetap harus berinteraksi juga dengan kamu, ya aku akan menyakiti orang baruku kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia mencoba untuk move on dari kamu, melepaskan kamu, mencoba ya saat ini lagi proses mencoba untuk move on, mencoba untuk melupakan kamu. Jadi ya ada pergumulan secara emosional dia, karena ketika dia menjalani hubungan dia dengan orang baru ini pun, orang barunya itu kayak punya rasa aneh gitu loh terhadap dia. Kenapa nih orang kok nggak terlalu fokus gitu ya, nggak terlalu intim, nggak terlalu harmonis dengan dia, dengan orang barunya. Karena ya ini dia ngerasain bahwa orang baru ini ngerasain bahwa si dia ini tuh masih kayak mungkin belum move on, atau masih kepikiran kamu terus, atau masih ya belum bisa lah gitu sepenuhnya memfokuskan ke orang baru kayak gitu. Jadi orang baru ini pun ngerasa risih gitu. Nah, sedangkan si dia ini juga sadar gitu loh, sadar atas tindakan dia yang nggak terlalu fokus dengan orang barunya. Jadi dia juga ada rasa ketakutan akan ditinggalkan juga dengan orang barunya. Jadi hubungan dia dengan orang baru pun nggak nyaman kayak gitu, nggak tenang. Dan untuk saat ini aku melihat dia kayak hidupnya tuh kayak kurang teratur gitu ya, kurang teratur dalam pengendalian diri, juga nggak stabil ya, suka tiba-tiba emosian, tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitifan, tiba-tiba ya nggak jelas kayak gitu lah ya. Kalau aku lihat saat ini tuh dia secara emosional atau secara kehidupan dia kayak kurang teratur aja dalam kehidupannya. Mungkin juga biasanya dia itu bangun pagi banget gitu ya, kalau sebelum bekerja ini kayak mungkin kayak sebentar lagi mau berangkat kerja tuh dia baru bangun kayak gitu, telat gitu lah ya, telat bangunnya. Intinya saat ini lagi nggak teratur gitu kehidupannya. Dan aku lihat saat ini dia kayak kehilangan ketenangan ya, kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Dia sering gelisah, sering emosian, sering nggak tenang hidupnya, sering capek, nggak jelas kayak gitu ya. Dan malas berpikir, aku lihat di sini ya, malas berpikir keras gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak ya flat gitu loh, hidup dia flat, kayak nggak ada gairah-gairahnya aku lihat di sini. Dan saat ini aku lihat dia memang lagi kejam lah ya, kayak bisa dibilang tuh kayak senggol bacok kayak gitulah ya orangnya, suka marah-marah ya, suka marah-marah saat ini. Terus itu juga benar-benar lagi ngejar kerjaan gitu ya, benar-benar haus akan kekuasaan saat ini ya. Jadi benar-benar hidup dia itu dia jerumuskan ke pekerjaan ya, gimana pun caranya bisa melampiaskan emosi dia itu di kerjaan. Juga kan orangnya ini haus akan kekuasaan ya, jadi ya udah hidup dia kerja gitu. Bahkan aku lihat sampai dia ini terbebani dengan beban kerja yang begitu banyak, aku lihat di sini ya. Terus itu saat ini benar-benar yang kurang akal sehat banget lah ya, dia kayak nggak jelas emosinya. Dan mungkin bisa jadi juga sebagian dari mereka ini ada yang kena masalah secara hukum ya, ada masalah hukum yang sedang menjerat mereka ya, dan ada hasil dari hukum itu yang tidak menguntungkan dia, entah apa gitu ya. Ada masalah tentang hukum, terus hasil hukum itu tidak menguntungkan juga bagi dia kayak gitu ya.
Terus itu aku lihat di sini kamu berdealing dengan seorang pria dewasa yang dingin orangnya ya, dingin, haus akan kekuasaan, sifatnya memang mendominasi, terus juga omongannya pedas, orangnya sinis ya, orangnya tanpa kenal ampun, memangnya galak. Aku lihat di sini galak, diam-diam dia ini galak, orangnya kejam, brutal ya, suka menghakimi dan ya suka memusuhi orang-orang. Diam-diam suka musuhin orang loh dia ini. Orangnya pendendam, diam-diam pendendam dia ini. Walaupun memang kalau aku lihat di sini dia ini orang yang berpendidikan ya, orangnya berpendidikan. Terus juga kelihatannya memang ramah, cuman memang dia ini punya sifat yang negatif, orangnya manipulatif, bahkan dia ini bisa merusak orang lain ya. Terus itu juga untuk saat ini benar-benar yang lagi nggak logis lah dalam hidup ya, benar-benar kemakan emosi, kemakan amarah, gampang kemakan amarah ya. Saat ini kalau aku lihat sedang tidak menggunakan akal sehat, benar-benar dalam hidup dia itu menggunakan emosi saat ini ya. Terus dia ini lagi di tahap apa ya, mungkin malas komunikasi, malas ngomong, malas berinteraksi, malas ya, pokoknya yang berhubungan dengan komunikasi itu kayak lagi males gitu aku melihat di sini. Dan memang juga kan orangnya dia ini seorang komunikator yang buruk ya. Jadi kalau ngomong tuh kurang tegas, mungkin kurang apa ya, kurang wawasan atau gimana gitu. Pokoknya dia ini orang yang komunikatornya buruk ya. Untuk saat ini dia komunikatornya buruk banget gitu. Ya pokoknya saat ini lagi emosinya lagi nggak stabil, lagi kasar-kasarnya nih orang aku lihat ya. Dan bisa jadi sebagian dari kalian juga berdealing dengan seseorang yang pernah menjadi seorang ayah yang tidak hadir dengan istrinya dulu, atau mungkin kamu ya adalah istrinya. Ya, istri atau suaminya kayak gitu ya. Intinya ada indikasi bahwa mereka ini pernah menjadi sosok ayah yang tidak hadir untuk keluarganya. Bisa jadi kamu istri sahnya ya, dan kalian sudah berpisah dan dia memilih wanita baru gitu, seperti itu. Dan aku lihat juga memang kamu berdealing dengan seseorang yang punya masalah tentang seks ya, tentang apa itu, infertilitas. Ada masalah tuh kalau kalian di sini, entah dia mungkin hiperseks atau justru malah mandul ya. Intinya ada masalah dari itu. Oke, jadi nasib dia seperti itu aku lihat saat ini ya. Ya, dia realistis aja. Dia lagi mencoba untuk realistis tapi tidak mau disalahkan. Itu dia sadar dia salah, seperti itu. Oke, maaf ya kalau misalkan ini tidak sesuai dengan harapanmu, pembacaannya tidak sesuai dengan harapanmu, ya udah gitu ya. Hidup nggak seperti matematika yang 1 tambah 1 hasilnya 2 ya, sesuai dengan bayanganmu, sesuai dengan harapanmu. Ya mau gimana lagi, namanya juga manusia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Sagittarius, itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berpijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berpijak saja ya. Aku rasa cukup. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.